Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Putra Yuda Pertama, NIM 2017-443, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai 5 jurnal. Saya akan menginterview 5 jurnal tentang manajemen law firm. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini untuk menempuh mata kuliah manajemen law firm kelas F, itu saya menempuh Budinot. Oke. Langsung masuk ke ada 5 jurnalnya aja teman-teman. Nanti jurnal masing-masing saya sebutkan 1, 2, 3, sampai 5 di sini jurnalnya ya teman-teman. Oke. Lanjut. Yang pertama tentang peran strategi manajemen sumber daya manusia, kantor hukum Laurentius Arliman Simbolon dan partners dalam peningkatan daya saing di Kota Padang. Inti dari jurnal ini yaitu mengenai sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan aset yang paling berharga teman-teman. Oke. Optimalisasi hasil pencapaian perusahaan akan sangat didukung oleh peningkatan peran manajemen fungsionalnya itu sendiri. Terus yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Terus dalam mencapai tujuannya, tentu saja organisasi membutuhkan sumber daya manusia sebagai pengelolaan sistem. Organisasi ini bisa disebut kayak kantor hukum gitu teman, atau manajemen atau law firm gitu teman-teman. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelolaan sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaan harus memperhatikan beberapa aspek. Yang diantaranya ada pelatihan, ada pengembangan motivasi, dan aspek-aspek yang lainnya teman-teman. Hal ini bisa menjadikan bahwa manajemen itu memerlukan sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah tentang implementasi manajemen peradi dalam perhimpunan advokat penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat Indonesia. Oke. Nah, organisasi peradi intinya dari jurnal ini menguasai tentang organisasi peradi merupakan pengumpulan profesi hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan membantu masyarakat dalam mengurus perkara di pengadilan melalui perhimpunan atau melalui manajemen kantor hukum mereka itu teman-teman. Terus eksistensi advokat akan menjadi sangat penting dalam membela kliennya dalam kasus perkara di pengadilan itu sendiri. Terus seorang advokat ini mengemban amanah yang mulia dan dalam membela klien. Sebagai penasihat hukum harus memenuhi dengan rasa tanggung jawab. Terus percaya diri, memiliki pribadi yang baik dan tidak berat sebelah. Tidak terikat terhadap klien dan tidak terpendang bulu siapa yang menjadi lawannya, entah itu dari golongan kuat, penjabat tinggi maupun yang rendah. Jadi manajemen law firm ini harus bisa seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya next mengenai mengenai analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum MAP. Nah, inti dari jurnal ini membahas tentang perubahan adalah suatu upaya organisasi dalam mengemban bisnis atau usaha mereka untuk dapat bertahan di suatu industri. Tidak terkecuali firma hukum MAP di sendiri teman-teman. Sebagai penyedia pelayanan jasa hukum di Indonesia, firma hukum MAP beberapa tahun yang lalu menghadapi suatu perubahan yang berupa incremental change, yakni perubahan yang secara kontinu dilakukan oleh organisasi untuk dapat meningkatkan kapitabilitas dan kompetensinya secara relevan dengan dinamika kebutuhan akan pelayanan jasa hukum dan yang kompeten teman-teman. Maaf kakak tiba-tiba dikit, oke. Sampai lagi teman-teman. Next, selanjutnya adalah mengenai yang keempat di sini. Yang keempat mengenai harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman. Kemajuan zaman juga pasti akan berpengaruh tentang kantor hukum itu sendiri. Jadi pasti juga ada tentang masalah-masalah tentang teknik informatikanya gitulah teman-teman. Oke. Inti dari jurnal ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap penggeseran paradigma konvensional menuju paradigma modern yang difokuskan terhadap komputerisasi dan digitalisasi, teman-teman. Dalam manajemen kantor avokat itu sendiri, hal ini ditujukan terhadap automatisasi dalam layanan dan kepuasan bagi klien itu sendiri. Terus sebagai konsumen yang berasal dari seluruh dunia, nggak hanya Indonesia, teman-teman, tapi seluruh dunia juga membahas tentang ini juga harusnya. Bukan harusnya sih, pasti harusnya itu. Pasti. Karena automatisasi yang bersifat lintas batas digunakan dalam electronic management kantor avokat akan mempengaruhi prestasi kinerja lawyer itu sendiri. Terus dalam sendiri, baik dalam memberikan layanan bantuan di bidang jasa hukum bagi masyarakat, mulai dari masyarakat tingkat bawah sampai masyarakat tingkat atas, sehingga pada akhirnya profesionalisme kinerja layanan hukum lawyers lebih meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi klien terhadap layanan mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, teman-teman, mengenai analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP lagi, teman-teman. Nah, inti dari jurnal ini membahas mengenai firma hukum MAP memenuhi ekspektasi kliennya mengenai pelayanan berdasarkan dimensi serqual. Intinya ini juga mengevaluasi efektivitas dari strategi operasional firma hukum MAP ini sendiri. Peneliti menggunakan, atau yang dalam jurnal ini menggunakan focus group discussion dan in-depth interview untuk memperoleh data penelitian ini atau di jurnal ini. Berdasarkan penemuan di jurnal ini, firma hukum MAP telah memenuhi ekspektasi kliennya, serta pelayanan hukum yang telah diberikan oleh firma hukum MAP juga memuaskan. Juga firma hukum MAP ini dinilai telah sukses mengimplementasikan strategi operasional, yakni dengan menggunakan strategi fast elimination yang mana membantu firma hukum MAP untuk menghadapi tantangan bisnis dalam kesehariannya lah, teman-teman. Namun terdapat beberapa perbaikan yang perlu dibuat ini dengan meningkatkan performa pelayanan dengan mengimplementasikan CRM dan juga dengan melakukan benchmarking. Baik, itulah 5 jurnal yang saya temukan. Saya mohon bisa diterima, teman-teman, ya. Dan mohon maaf banyak suara-suara aneh juga, suara kendaraan dan lainnya, karena juga banyak orang di sini, teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman ya di like, comment, and screen cap, karena screen cap itu gratis, teman-teman. Oke. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman.